Assalamualaikum, salam Saiyo Sakato. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan selama 1 hari ini di Kabupaten Padang Pariaman adalah pertama, kegiatan kita pagi hari ini sosialisasi atau forum grup diskusi tentang pelaksanaan strategi nasional AKPSH administrasi kependudukan untuk pengembangan statistik hayati di Kabupaten Padang Pariaman. Sementara acara keduanya adalah ekspos sistem pencatatan sipil dan statistik hayati oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Ini nanti dilaksanakan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman. Yang pertama dulu, Padang Pariaman ini luasnya kecil, Pak. Dulu dikenal Padang Pariaman ini adalah kabupaten terluas Pariaman Nawe. Pariaman Nawe. Artinya, kalau ada yang ngaku orang Kota Padang, di luar di lingkungan terminal dan pondok, itu pasti dulu dia KTP-nya Padang Pariaman. Kemudian juga Kota Pariaman itu juga bagian dari Padang Pariaman. Dan Mentawai itu juga merupakan anak Padang Pariaman. Itu makanya dulu Pariaman Nawe memang terluas untuk ukuran Sumatera Barat. Penduduknya juga cukup banyak untuk ukuran Sumatera Barat. Kalau dihitung-hitung di total semuanya itu melebihi angka 1 juta sebenarnya. Tapi seiring dengan perkembangan dan juga keinginan untuk maju dan lebih mudah dalam rangka mendapatkan pelayanan, sehingga beberapa wilayah Padang Pariaman itu sudah menjadi secara administrasi masuk wilayah kabupaten kota lain. Kota Padang itu lebih dari 34 wilayahnya itulah Padang Pariaman dulu. Kalau tadi yang ngaku orang Padang tadi, kalau dia tinggal di daerah Luku Begalung, daerah Kuranji, daerah Pauh, daerah Kota Tangah, itu KTP-nya dan ijazahnya pasti itu Padang Pariaman. Kalau dia setidak-tidaknya seumuran saya, ijazah aslinya. Kemudian Pariaman Mekar juga, udah sekian juga luas wilayahnya diambil. Kemudian Mentawai juga ditambah dengan lautan luasnya, sehingga sekarang Padang Pariaman itu luasnya cuma 33,2% dari Sumatera Barat. Jadi Pariaman Nawe sudah hilang, bukan sepertiga, 3,2%. Dan jumlah atau luasnya secara kilometer perseginya, kalau menurut data dari dinas lain di luar Bapelitbangda, itu 1328,79 km persegi. Tapi kalau menurut data Bapelitbangda, data terbaru, itu sudah masuk ke dalam 1304,09 km persegi. Artinya ada sedikit penambahan, dan itu tidak tertutup kemungkinan pergeserannya akibat dari sudah jelasnya batas wilayah antara Kota Pariaman, antara dengan Kota Padang, dan juga dengan daerah-daerah lain yang bertetangga langsung dengan Padang Pariaman, sehingga luas kita itu bertambah 1343,09 km persegi. Nah, ini juga Bapelitbangda, ini juga disinkronkan. Hanya satu data, jangan sampai 2 data. Sama dengan pada Kepala Dinas di Dukcapil, itu saya sampaikan bagaimana bisa matching dengan data BPS. Jadi orang bingung, lembaga lain yang menggunakan data itu bingung, data BPS kah diambil, data di Dukcapil kah diambil. Tapi sekarang sudah hampir mendekati, Bu ya, sudah hampir mendekati.
Kalau dulu sangat jauh perbedaannya. Kemudian lagi, Padang Priaman itu sekarang karena kembali ke Nagari. Dulu Padang Priaman itu 201 desa. 201 desa. Kemudian karena kita sesuai dengan regulasi yang ada yang diterbitkan, itu dengan kearifan lokal, kita kembali, pemerintah kita yang terendah itu adalah Nagari. Dari 201 desa sebelumnya, dalam pelaksanaan pemungutan suara itu PPS-nya jadi 202 dengan adanya keluar surat dari Mendagri. Karena regulasinya jelas, kita pakai tambah personil, ujung-ujungnya adalah pemakaian anggaran. Tentu ada regulasi yang dibuat dari atas. Dan Nagari itu ketika kembali ke Nagari, Padang Priaman baru itu 44 negara. 2002 Padang Priaman itu 44 negara. Kemudian mekar, karena boleh dimekarkan, dengan catatan tidak boleh memekarkan kerapatan adat nagarinya, lembaga adat yang ada di Padang Priaman, sehingga menjadi 60 nagari. Kerapatannya tetap 43 nagari. Kemudian dari 60 nagari mekar lagi 43 nagari, tidak melalui nagari persiapan, dia langsung nagari definitif yang kita mekarkan sebelum aturan tentang pemekaran nagari sebelum menjadi nagari definitif itu nagari persiapan. Kita langsung, dan itu menjadi 103 nagari. Kemudian di bawah nagari itu bagian dari perangkat nagari orang-orang yang mengurus daerahnya, itu namanya korong. Kalau di daerah lain jorong, di luar Padang Priaman, tapi Sumatera Barat namanya jorong, kalau kita namanya korong. Dan itu dipalai oleh seorang wali korong. Dan bagian dari perangkat nagari. Itu jumlahnya 600 korong sekarang. 600 korong. Dengan jumlah yang banyak korongnya, nagarinya 103, kita masih dihitung-hitung kalau dilihat dari dana yang kita dapat, dari dana alokasi dana desa melalui Kementerian Desa, dana yang dikucurkan dari APBN itu kita termasuk daerah yang rugi secara finansial, secara materi. Kalau dibandingkan dengan pesisir selatan, kalau dibandingkan dengan Jambi saja, Provinsi Jambi, Sumatera Barat paling dirugikan. Karena masing-masing kita mendapatkan dana desa itu tentu berdasarkan nagari yang ada. Sumatera Barat secara keseluruhan cuma 800-an. Sementara Palembang itu lebih dari 4.000. Jambi lebih dari 2.600. Aceh lebih dari 5.000. Sehingga kita mendapatkan dana desa itu dari Kementerian Desa meluncurkan itu jumlahnya hanya 808 sekian miliar. Kalau kita bandingkan dengan Jambi yang kecil, itu dia mendapatkan angka sampai lebih 2,5 triliun. Itu dalam rangka karena desa kita kembali ke nagari, jumlahnya kecil, pemerintah terendahnya. Kalau ukur dari pemberian itu berdasarkan dari jumlah pemerintahan terendah. Oleh sebab itu tentu dari BPN Bappenas ini perlu pengkajian. Daerah kita sangat luas, penduduk kita yang di Sumatera itu termasuk penduduk nomor 5 besar terbanyak setelah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, dan Aceh. Sementara yang kita dapat itu masih di bawah 1 triliun. Ini untuk pengembangan di pemerintahan terendah. Kemudian Padang Priaman itu dia mempunyai 17 kecamatan. Kecamatan terbanyak di Sumatera Barat. Orang paling banyak itu 15. Kota Padang hanya 11 kalau saya tidak salah. Sementara Padang Priaman
dengan jumlah penduduk sekarang 438.022 jiwa, itu kita mempunyai 17 kecamatan. Padang yang lebih angka dari 800.000 lebih kurang, itu kecamatan 11. Artinya adalah Padang Priaman itu sebenarnya mempunyai potensi untuk menjadi perhatian khusus dari pusat. Kemudian lagi Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Livi dari BPN Bappenas, kita itu wilayahnya kita lebih luar biasa lagi. Kita mempunyai daerah yang kaya dari daerah-daerah lain. Kita mempunyai panjang pantai 42,11 km panjangnya, dilewati 6 kecamatan. Kita mempunyai kawasan perbukitan pegunungan, dan kita mempunyai dataran datar yang potensi-potensi untuk pengembangan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, wabil khusus di bidang pariwisata. Itu sangat besar sekali potensinya. Kenapa saya katakan demikian? Selain dia mempunyai kekayaan alam, Bandara Internasional Minangkabau Sumatera Barat itu letaknya di Padang Priaman. Jadi kalau saya di atas pesawat pas mendarat, selamat datang di Bandara Internasional Minangkabau di Padang, saya protes langsung. Karena ini bukan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah, mungkin bandara sudah mengatakan itu ada pesawat ini. Kalau dengan salah, aku protes. Kemudian lagi, kita mempunyai daerah yang paling dekat berbatas langsung dengan ibu kota provinsi. Kota Padang, ibu kota provinsi, langsung Padang Priaman. Sebuah kebanggaan dan sebuah kelebihan kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain. Tapi kalau dilihat dari jumlah pendapatan asli daerahnya, kita masih jauh kalau dibandingkan daerah-daerah yang punya bandara. Kita hanya mempunyai pendapatan asli daerah itu 118 miliar. Itu naik ketika saya sudah menjadi bupati. Sebelumnya 106, naik sedikit. Dan target sekarang 128. Kemudian lagi, tentu dengan keterbatasan pendapatan asli daerah, kita mempunyai bandara. Orang mengatakan itu PAD kita besar, padahal kita nggak mendapatkan apa-apa dari bandara itu. Kalau dilihat dibandingkan dengan produk domestik regional bruto kita, untuk ukuran kabupaten se-Sumatera Barat itu Padang Pariaman yang tertinggi di luar kota Padang untuk kabupaten. Tapi ketinggian produk domestik regional bruto ini tidak sedikit sama sekali tidak berpengaruh terhadap income per kapita. Kenapa ini terjadi? Karena setiap pendapatan yang diterima oleh pegawai-pegawai, pekerja-pekerja di Bandara Internasional Minangkabau, di perusahaan-perusahaan yang ada di batas kota itu, yang merupakan notabene-nya adalah wilayah Padang Priaman, itu dibawa ke kota Padang. Kenapa? Karena dia tinggal di kota Padang. Jadi orang pusat, Bappenas ini juga perlu kajian. Jangan disangka Sumatera Barat, Padang Priaman itu gede ininya. Karena dia punya bandara, dia punya pabrik ini, dia punya perusahaan ini di daerah kawasan PIP-nya atau di daerah-daerah kawasan jalan bebasnya. Tapi itu tidak berpengaruh. Kadang-kadang orang pusat itu melihat Padang Priaman ini, daerah ini berarti dia mempunyai PAD dan mempunyai potensi yang sangat besar dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Nah, ini juga harus kita kaji lebih dalam lagi. Pak Livi Bappenas ini ingat selalu, bupatinya besar, anggarannya kecil, Pak Livi harus nambah anggarannya. Nah, sampaikan kepada menterinya sama dirjennya. Itu makanya saya mulai satu tadi supaya jadi kesehatan khusus Pak Livi dengan Pak Seni.
Karena saya orangnya paling, kalau bahasa Palembang ini paling nyinyir nih, paling apa itu bahasa Palembang ini. Kita datangi menteri, kita ini segala macam. Namun demikian, dari apa yang saya sampaikan tadi, kalau dilihat dari catatan kependudukan, administrasi kependudukannya, itu dari 438, 22 jiwa itu sudah memiliki KTP yang sudah memenuhi syarat mendapatkan KTP itu 99,80%. Artinya boleh dikatakan hampir 100% penduduk Padang Pariaman yang sudah mempunyai hak mendapatkan kartu tanda penduduk itu boleh dikatakan tidak ada lagi sebenarnya. Kalau dilihat dari tingkat errornya, tingkat error jumlah penduduk. Artinya boleh dikatakan semuanya sudah mendapatkan kartu tanda penduduk secara elektronik. Kemudian dalam rangka pencatatan kelahiran sudah mencapai angka 97,05%. Artinya kalaupun belum sempurna, tapi sudah mendekati angka sempurna. Ini yang barangkali menjadi perhatian bagi Bapak Ibu semua, wabil khusus para narasumber yang nantinya mungkin membawa hasil dari sosialisasi ini, dari mungkin juga diberikan kesempatan tanya jawab bagi 4 dinas dan 1 lembaga vertikal yang hadir dalam sosialisasi ini, untuk menjadikan sebuah yang namanya referensi atau rekomendasi dari sosialisasi kita pada hari ini. Mohon itu disampaikan. Kemudian sampaikan salam saya ke Dirjen, Menteri kalau perlu undang khusus Bupati Padang Pariaman ini ke Gobernasi. Karena APBD kita kecil, 1,4, wilayahnya luas, penduduknya lumayan lah kalau dibandingkan di Kabupaten Kota Sumatera. Jadi belum sebanding dengan kebutuhan. Belanja pegawai kita tekan di sini. Bayangkan Pak, lebih dari 10 tahun orang dapat TPP besar, sini enggak. Pejabat eselon 2 Pati dapat TPP 3.200.000 mana? Ya dulu. Pak Livi dulu itu sudah di angka di atas 20 juta. Iya kan? Tapi sekarang sudah hampir sama. Saya sudah angkat di atas tahun besok, walaupun tergerus juga akibat dari defisit yang sangat besar. Tahun besok juga saya angkat lagi walaupun masih di bawah Pak Livi. Pak Livi kan eselon 2, sama dengan Pak eselon 2. Cuma Pak Livi 2A, kalau teman-teman ini 2B. Kalau direktur 2A kan, setara dengan sekda. Tapi kalau Pak Livi dapat 20, kita sekda juga hampir itu, berarti hampir sama sebenarnya. Berarti sudah sejahtera pegawai Padang Pariaman sebenarnya. Ya? Cuma yang perlu disinkronkan lagi Pak Livi dengan Kementerian Keuangan itu adalah, sekarang orang mengatakan kepada saya, setiap perjalanan dinas itu bukan penghargaan tapi penghinaan. Kenapa? Bupati pergi ke Jakarta sehari dapat perjalanan indah, cuma totalnya dengan uang representatif 530.000. Sekali duduk di Senopati, ngajak-ngajak menteri, ngajak-ngajak teman-teman di kementerian atau di Senopati itu bayarnya paling tidak 4 juta. Ada berapa tekornya? Mikir-mikir udah, kita duduknya di PS saja atau di sensi saja, itu paling tidak 2 juta juga. Udah agak tertutup, kita di setiap budi duduknya itu di atas 2 juta juga. Jadi enggak, setiap ngeri juga kepala daerah pergi ke Jakarta untuk lobi-lobi itu, ya kan? Nggak mungkin dong kita ngajak wamen, menteri atau setara direktur atau kasubdit setidak-tidaknya kita duduk, nggak mungkin di Asia kita suruh bayar. Nah, jadi oleh sebab itu tentu kalau dapat disimbangkan, ada surat dari Bappenas dengan Menteri Keuangan
Sehingga teman-teman kita ini, para pegawai kita ini, dia kalau nggak pergi refreshing, tujuannya Pak, susah juga dia berangkat ke Jakarta ini. Staf cuma ke Jakarta itu 360 ya, 360. Kalau di teks 110. Kalau di teks 110. Makanya susah kita ngundang orang jauh-jauh datang ke sini. Uang sakunya nggak sebanding dengan uang pengeluarannya. Kalau saya dulu Pak, saya ketua KPU dulu Pak. Sebelum jadi bupati, saya wakil bupati. Sebelum wakil bupati, saya ketua KPU. Saya sampaikan dengan sekjen. Ini perlu dipertimbangkan. Uang yang namanya penghargaan untuk anggota KPU yang mau mengakhiri jabatan. Ini bukan uang penghargaan, tapi uang penghinaan. 5 tahun jadi ketua KPU, itu dapatnya cuma berapa satu? Ini sekitar saya di KPU ini. Berapa? Hah? Apaan 7 juta? 3 bulan gaji cuma dibayar. Gaji ketika itu ketua cuma di 5 juta untuk pajak. Di bawah 15 juta nggak terima pensiun. Masih mending bupati ini Pak, habis jabatan 5 pensiun 1.600.000. Pejabat negara loh Pak. Kalau kita bandingkan pejabat negara di pusat dengan di daerah ini 2 pejabat negara Pak, 1 bupati, 1 wakil bupati. Tapi kalau di pusat itu ada uang kesejahteraannya di total bisa dapat ratusan juta. Kalau di sini alhamdulillah Pak dapat puluhan juta juga. Kalau dibandingkan dengan daerah Pulau Jawa itu Pak, uang BOP-nya bupati itu di atas 300 juta. Kalau di sini alhamdulillah Pak, uang BOP-nya dapat 16, 1,6 Pak. 1,6 berapa tuh? Miliar. Karena cuma 16 juta. 16 juta Pak. Hilang oleh 2 sama dengan sama dengan daerah-daerah lain. Tapi tetap kita keikhlasan. Jadi kita tetap alhamdulillah di Padang Pariaman itu bupatinya, wakil bupatinya, tidak satu pun jual jabatan, tidak satu pun mengutip uang untuk mendapatkan jabatan. Kalau ada yang ngomong-ngomong kayak gitu, dia melalui calon semacam, langsung saya nonjokkan. Pemilik bandar kemarin berapa bayar? Gak ada. Satu ribu punya gak ada. Pak Pandi dua kepala dinas berapa bayar? Gak ada. Ini kita sampaikan itu sekaligus juga kepada yang pegawai yang ingin berprestasi. Kita memperlakukan reward and punishment. Biarkan pekerjaan yang baik, insya Allah mendapatkan. Para Rapli di sekretaris berapa bayar? Di sekretaris ya. Jadi ini artinya adalah tujuan saya itu supaya Pak Rapli tahu bahwa di Sumatera itu berbeda dengan Pulau Jawa. Sumatera Selatan itu berbeda dengan Sumatera Barat. Oleh sebab itu tentu harapannya sinkronisasi. Kalau Pak Livi lakukan itu dengan Kementerian Keuangan, kita berdoa terus Pak Livi sehat, jadi dirjen, jadi menteri, dan kita doa terus. Masuk Pak Seno juga, ya masuk semuanya lah gitu ya. Jadi mungkin itu beberapa hal terkait dengan informasi di Kabupaten Padang Pariaman. Semoga ini menjadi bagian tambahan catatan untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Padang Pariaman itu visi-misinya Pak, Padang Pariaman berjaya. Berjaya itu BU ingin unggul, tidak meninggalkan tentang peningkatan iman dan ketakwaan. Kemudian tujuan akhirnya adalah berbahagia. Sebelum kita masuk kepada sesi pemaparan materi oleh Bapak dan Ibu narasumber